FIFA batalkan Qatar dan Arab sebagai tuan rumah round 4. Ini menyangkut soal keamanan. Dan unjuk Jepang sebagai host. Ya, ini bisa menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia kita, guys. Karena pertandingan akan dilakukan di tempat netral, yakni Jepang sebagai tuan rumah. Ya, kita doakan saja. Semoga King Indo mendapatkan hasil terbaik. Gimana menurut kalian, guys? Coba kalian tulis di kolom komentar, setuju nggak Jepang jadi tuan rumahnya kualifikasi round 4 Piala Dunia 2026 zona Asia? Kalau masalah urusan setuju tidak setuju, pastinya ya setuju ya. Kalau misalnya ditanya setuju nggak kalau misalnya Jepang jadi tuan rumah round 4 ya, kualifikasi Piala Dunia. Tapi masalahnya ini informasinya ini simpang siur. Ada yang ngomong round 4 itu masih tetap di Qatar dan Arab Saudi ya. Terus ada juga yang ngomong seperti si abang ini ngomong katanya round 4 pindah ke Jepang gitu kan. Sebenarnya ini belum ada kepastian ya untuk kualifikasi Piala Dunia round 4 ini. Mudah-mudahan nanti ada klarifikasi dari FIFA, kepastian dari FIFA untuk menggelar kualifikasi Piala Dunia di round 4 ini. Breaking news guys, pelatih Malaysia menolak lawan timnas Indonesia karena timnas mereka butuh lawan yang tangguh. Ya, setelah Malaysia mampu membantai Vietnam kemarin dalam laga kualifikasi Piala Asia 2027 dengan mengandalkan para pemain naturalisasi baru mereka, pelatih ingin mendapatkan lawan-lawan yang tangguh. Berarti timnas Indonesia kurang tangguh ya? Padahal pasti kita semua sebagai fans timnas Indonesia sudah sangat rindu ingin berjumpa dengan skuad Harimau Malaya ini. Apalagi yang kita tahu saat ini mereka sudah diperkuat oleh para pemain naturalisasi mereka. Ya, karena secara di pertandingan terakhir melawan Vietnam kemarin, kita semua bisa melihat betapa superiornya para pemain naturalisasi Harimau Malaya ini membantai timnas Vietnam. Jadinya pastinya harapan kita, pelatih dari timnas Malaysia ini berubah pikiran dan mau melawan abang-abangan timnas Indonesia kita ini di dalam laga friendly match. So, jadi menurut kalian kira-kira lawan mana nih yang tangguh untuk timnas Malaysia? Tim Malaysia ini baru sekali menang lawan Vietnam aja. Kesombongannya udah menyundul langit ini, kesombongannya si Malaysia ini benar-benar ya. Apalagi kalau misalnya nanti udah melawan Australia dia menang gitu, kalah misalnya. Terus lawan Arab Saudi dia menang, lawan Bahrain dia menang. Itu kesombongannya mungkin lebih dari itu teman-teman. Ini baru aja menang lawan Vietnam satu kali, itu pun dengan pemain naturalisasi yang belum jelas ya. Bilang ada yang komen bahkan itu katanya lagi melancong, lagi jalan-jalan di Malaysia lalu dinaturalisasi. Aneh-aneh aja Malaysia. Federasi Sepak Bola Malaysia lebih serius dari PSSI untuk menghadapi round 4. Ya, walaupun Malaysia tidak ikut di round 4 kualifikasi Piala Dunia, tapi mereka punya persiapan serius untuk kualifikasi Piala Asia 2027. Malaysia yang tergabung di grup F bersama Vietnam, Laos, dan Nepal sebenarnya diunggulkan untuk lolos ke Piala Asia karena mereka memimpin klasemen dengan 6 poin. Bahkan mereka menang head to head 4-0 melawan Vietnam yang jadi pesaing berat mereka. Tapi meskipun begitu, Malaysia tetap serius untuk melakukan persiapan untuk lanjutan kualifikasi Piala Asia. Bayangkan mereka berhasil melobi negara-negara Timur Tengah untuk ikut di KAFA Nation Cup 2025. Kita lihat pesertanya ada Afghanistan, Turkmenistan, dan Tajikistan, negara round 2 kualifikasi Piala Dunia. Ada Kyrgyzstan, negara round 3 kualifikasi Piala Dunia. Ada Oman, negara round 4 kualifikasi Piala Dunia. Dan ada Iran, Uzbekistan, negara yang udah lolos ke Piala Dunia. Ini membuat Malaysia punya keuntungan besar karena mereka akan menghadapi kekuatan dari negara Asia. Bandingkan dengan timnas Indonesia yang kemungkinan akan menghadapi Lebanon dan Kuwait di uji coba bulan September. Sementara kita itu akan melawan negara-negara yang jauh lebih kuat daripada Lebanon dan Kuwait. Jadi bisa disimpulkan sepertinya Federasi Sepak Bola Malaysia itu lebih serius untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia dibandingkan Federasi Sepak Bola Indonesia yang akan menghadapi round 4. Salam Di Matteo. Ya, untuk beruji coba dengan siapapun boleh ya. Yang penting hasil dari uji coba itu bisa diterapkan nanti di pertandingan sebenarnya. Mau melawan siapapun ya tidak apa-apa. Yang penting dia bisa mengaplikasikan di lapangan nanti ya hasil uji coba itu.
hasilnya mau menang atau mau kalah itu kan bukan masalah ya kalau hanya diuji coba itu. Yang penting untuk melihat kesiapan dan kemampuan si para pemain itu ya. Timnas Indonesia U23 sudah memulai latihan untuk persiapan menuju Piala AFF U23 2025. Ada 28 pemain yang sudah dipanggil oleh Gerald Vandenberg. Dan uniknya, sebelum melakukan pemanggilan, Coach Gerald mengaku buta terhadap kekuatan para pemain U23 yang ada di Indonesia. Nah, karena hal itu, ia harus berusaha lebih keras untuk bisa mengenal pemain. Cara yang dia lakukan adalah dengan menyaksikan siaran ulang pertandingan hingga pukul 5 pagi, sampai mengunjungi langsung para pemain. Pemanggilan pemain kali ini juga cukup beragam. Ada pemain yang sudah punya pengalaman di skuad Garuda Muda seperti Arkan Fikri hingga Hoki Caraka, sampai nama baru yang cukup kontroversi yaitu Brandon Shinneman yang padahal di Liga 1 musim lalu hanya bermain sebanyak 3 kali dengan total 5 menit bermain saja. Tapi Gerald Vandenberg mengaku senang dengan komposisi pemain yang ada. Katanya skuad Garuda Muda saat ini punya pemain bagus yang sesuai dengan karakternya. Maka dari itu dia yakin bahwa tim asuhannya akan berbicara banyak pada turnamen Piala AFF U23 2025 nanti. Menurut Sobat Bola.com, apakah komposisi pemain Timnas Indonesia U23 saat ini sudah memuaskan? Itulah kalau misalnya pelatih baru terus belum mengenal karakter para pemainnya, makanya harus dipanggil lebih lama, uji coba lebih lama, berlatih lebih lama ya, biar sama-sama paham pemain maunya pelatih itu seperti apa, dan pelatih tahu kemampuan para pemainnya gimana, cara bermainnya gimana, cara menyikapi permintaan pelatih itu harus seperti apa gitu. Itu makanya harus berlatihan sebelum pertandingan ke hari hanya itu harus lebih lama biar pada paham gitu ya tentang karakter masing-masing dari pelatih ataupun dari pemainnya. Garuda Calling Timnas U17 di bawah asuhan El Sintayong Isma Nova Arianto untuk melakukan TC persiapan Piala Dunia U17. Ho, siapa aja yang dipanggil, boy? Dan apakah ada diaspora baru? Mari kita bahas, boy. Untuk kiper ada Raka, ada Dava, ada Randy, ada Nur Iksan. Masih belum ada diaspora nih, boy. Kita geser ke posisi back. Putu Panji. Nah, ada nama baru nih, Feike Muller. Namanya adalah Feike Muller Latuperisa. Pemain asal Willem tuh ya, berketurunan Maluku. Al Ghazani, Pandu, Ida Bagus, Andi Faid, Fabio Aska, Alvaro, Daniel Alfredo. Fix Daniel Redemption nih Daniel nih. Aizar Jacob Tanjung, pemain keturunan Australia yang ibunya Cianjur, bapaknya Jakarta Padang nih, tapi doi lahirnya di Australia. Terus ada nama Dava Zaidan. Di lini tengah ada Lionel Detroit, pemain keturunan Indonesia Kamerun yang lahir di Tangerang, sekarang memperkuat Palermo. Floris De Pacter, pemain dari Telstar, nama lengkapnya Floris De Pacter Van Bronckhorst. Ini gue nggak tahu nih siapanya Giovanni Van Bronckhorst, nih gue nggak tahu nih. Evandra Noha Pohan Simangunso. Ini sih harusnya udah nggak usah dipertanyakan ya, keturunan mana nggak usah pertanyakan ya. Bapaknya dari Bali G, nyokapnya Finlandia. Jonah Gasling FC Emmen, nih buat lo yang pengen lihat mukanya ya. Nazrel dan juga Miraj Rizky. Ini setahu gue nama baru kayak Miraj Rizky nih. Lanjut di posisi penyerang, boy. Raffi kemarin di Piala Asia juga ada. Azadin Ayub, emaknya orang Cirebon, bapaknya Maroko, tapi lahirnya di Norwegia. Denzel Hoop, pemain Telstar juga, keturunan Maluku. Josolong, Fandi Ahmad, Aaron, ini Aaron kayak nama baru ya. Nicholas, namanya Nicholas Indra Myosun, dari Rosenborg, Norwegia. Gelo, sekarang udah nggak Belanda amat nih. Sisanya masih ada Mirza, Dimas, Yohanes, Aldiansyah, dan juga Alberto. Goli nggak ada, goli ya. Kayaknya karena masuk Indonesia All Star goli ya. Kalau menurut kalian gimana, boy, terkait dengan pemanggilan kali ini? Berarti faktanya database diaspora kita itu udah benar-benar tersebar hampir ke seluruh dunia, boy. Gelo. Coba tulis di bawah ya. Terima kasih, boy. Jangan lupa di follow untuk episode selanjutnya. Bye. Banyak juga ya pemain-pemain diaspora baru yang masih muda-muda itu di bawah U17 tahun ya. Mudah-mudahan nanti Coach Nova bisa mempersatukan mereka, menyatukan mereka dengan cara bermain ala-ala Coach Nova ya, yang notabene dia adalah sebagai salah satunya murid dari Sintayong ya. Mudah-mudahan nanti bisa dikolaborasikan antara pengetahuan Nova Arianto dengan pengetahuan para pemain untuk di lapangan. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.